Halo guys, ketemu lagi kita di OTR. To be honest, gue lupa ya episode yang keberapa. Ntar lo hitung deh. Gue juga pengen minta maaf ya, beberapa kali nih, seingat gue 2 atau 3 kali kita nih OTR absen menemui lo semua. Ya karena kita tadinya lagi siap-siap pengen mudik ya, udah packing segala macem. Ternyata nggak bisa nih kita mudik. Nah tapi ya udahlah, karena gue nggak mudik ya. Gua ngobrol-ngobrol lagi sama lu ya di OTR. Dan seperti biasa gua akan bareng-bareng dengan Marsha Subeno Arif. Dia adalah jurnalis senior FNN ya. Gua sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Arif nggak mudik, nggak pulang Basamo ya? Nggak bisa Mas, telat. Ya, 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 ya. Udah Oke, disekat, udah betul, disekat. betul, betul. Nasibnya sama dengan saya nih, Oke. nggak bisa kemana-mana juga tapi karena kan ini, kalau mau ke Jawa Timur juga disekat di sana, kalau mau ke Sumatera, ke Lampung, saya juga nggak bisa masuk karena dua-duanya titik ini udah disekat di jalan jalan tolnya ya, jalan tikus juga Betul, betul. semua ditutup. Tapi lebih dari itu memang kebiasaan sebagai jurnalis kita ini ketika orang lain sedang libur, kita justru malah kerja keras. Biasanya kan begitu. Jadi nggak Iya, terlalu dampaknya nggak terlalu terasa lah kalau nggak bisa pulang kampung. Tapi bagi orang-orang lain, saya kira bagi teman-teman pekerja atau teman-teman yang banyak dari yang urban di daerah iya. urban itu momen yang sangat ditunggu-tunggu ya untuk mudik. Apalagi dalam situasi sekarang ini ya, kan sudah Lebaran kedua ini ya, Betul, Arif ya nggak betul. senang dan pada masa lalu pun saja ketika pressure kita secara psikologis itu nggak seberat sekarang itu mudik itu tetap ditunggu-tunggu. Apalagi Yes. sekarang ini sedang ada pandemi, kita nggak bisa ketemu dengan keluarga, terus banyak juga teman-teman yang kehilangan pekerjaan atau kalau punya bisnis juga bisnisnya kembang kempis atau gulung tikar. Jadi Iya. balik ke kampung itu bisa jadi semacam katarsis gitu ya, katarsis Yes. secara psikologis dan secara spiritual gitu. Nah, tiba-tiba sekarang dihambat gitu, Iya. Pak. Iya betul Mas. Nah, sehingga saya cukup apa ya, cukup tersentak sebenarnya. Ini kan banyak banyak pihak Mas, pejabat pemerintah yang ikut ngomong nih persoalan larangan mudik. Salah satunya adalah Menteri Agama kan Gus Yakut ya. Ya, Beliau ya. mengatakan mudik ini kan nggak ada tuntunannya dalam ajaran agama, kira-kira begitu. Nah itu saya geli Mas, to be honest ya, sebagaimana kita sering geli ya, ini jujur-jujuran aja, kita sering geli kalau pejabat ngomong memang ya. Apa yang bikin saya geli, di sini saya melihat inkonsistensi ya. Karena dalam banyak kesempatan Gus Yakut ini kan bicara tentang Islam yang Nusantara, Islam yang tidak Arab, kira-kira begitu, Iya, ya iya. kan? Arab nggak ada Nah, mudik tuh. betul. Nah, mudik ini kan a part of implementasi Islam di Nusantara ya. Ini cara orang Muslim di Nusantara berislam, ya berlebaran, Iya, mengakhiri puasa itu ya mudik gitu. iya, 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 Jadi iya. akhirnya saya merasa ini kok ya punten ya bagaimanapun Gus Yakut adalah representasi pemerintah ya. Ini kalau bahasa gampang ya ini pemerintah kok mau enaknya sendiri gitu ya. Iya, Ketika sesuatu yang tanda kutip berbau Islam Nusantara itu ya nggak sejalan dengan kepentingan pemerintah ya keluar dalil. Betul iya. sih mudik ini tidak ada tuntunan dalam agama. Tapi kan ini persoalannya tradisi ya, tradisi. Dan kalau kita mau jauh sambungin agak jauh Mas, orang-orang yang ngerti fikih ini bisa protes gitu. Karena kalau kita bicara hukum sumber hukum dalam Islam itu kan yang pertama Quran, Iya, hadis. Kemudian yang berikutnya adalah kesepakatan ulama. iya, Kemudian berikutnya adalah apa namanya jurisprudensi dan satu lagi adalah urf. Urf itu resmi ya dalam fikih itu adalah sumber hukum gitu. Dan iya, urf itu adat istiadat. Adat istiadatnya kita itu kalau mudik itu ya pulang ke orang tua sungkem gitu loh. iya, Jadi saya iya. jadi maklum Mas kalau kita di beberapa meme mungkin Mas Hersu juga terima ya. Ada meme di grup pertemanan itu lucu sekali ya. Heeh. Pilkada boleh, belanja oke, giliran mudik dilarang. Lu ada masalah apa sih sama orang tua gua? Tapi ada juga yang bukan meme saya baca itu ada ulama yang memberikan semacam fatwa gitu bahwa tidak Ya. mudik sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Eh, Nah, saya ya, tahu yang Anda ya, maksud. udah itu kita sebut bukan nama sebenarnya saja gitu. Iya, Terus iya, iya. ada juga yang menyebut bahwa sama dengan jihad.
Duh, Betul, kok betul, tiba-tiba betul, jadi jihad jadi dibawa-bawa, selama ini bukannya jihad itu urusannya radikal gitu, radikal-radikal betul, gitu. betul. Nah inilah, ini namanya kita sebut sebagai inkonsistensi kan. Yes. Nah, ini yang kita sedihkan ya. Jadi artinya kalau saya lihat ini persoalannya bukan mudik ansih ya. Memang dari awal ketika kita dihantam oleh COVID-19, ini pemerintah ini nggak punya desain yang clear ya. Kebijakannya itu akan seperti apa. Sehingga mundur maju mas. Mundur maju dan kemudian tambal sulam dan akhirnya bingung ya. Kan kalau kita lihat larangan mudik ya mas. Kita refer dulu ke tahun lalu deh. Kita flashback. Mhm. Kelucuan tahun lalu itu kan ketika Pak Jokowi diwawancarai oleh Mbak Nana ya, oleh Najwa Shihab, perkara mudik. Waktu itu saya ingat banget Mbak Najwa itu menyodorkan fakta. Mudik dilarang tapi sebelumnya diprediksi sekitar 1 juta orang itu sudah pulang kampung. Ketika itulah kemudian istilah mudik dan pulang kampung ini jadi polemik yang menarik. Dan Pak Ya, Jokowi dengan sangat bersungguh-sungguh mencoba menjelaskan apa bedanya mudik dengan pulang kampung. mhm. Nah, tahun ini berulang lagi Mas, inkonsistensi itu. Kan kalau kita lihat mudik ini kan dibatasi ya, artinya ada kurun waktu yang nggak boleh, totally nggak boleh. Tanggal 6 sampai tanggal 20, tanggal 17 Mei. 17 ya, Betul ya, itu semua moda transportasi dilarang mengangkut orang-orang yang mudik, mengangkut pemudik. Tapi lucunya kemudian orang kan berpikir orang Indonesia Mas ya kalau udah ada hasrat yang kuat kan jahil ya udah gua mudik sampai tanggal 5 kan gitu kan. Dan sempat kalau Mas ikuti, itu kepolisian mengatakan, kalau mudik sebelum tanggal 5 kita perlancar, kita bantu. Walaupun ya itu kemudian pasti kita. diralat. Ya, Kemudian Kakor diralat. Lantas tuh yang bicara, Betul. Kakor Lantas Polri ya. Iya, poin saya adalah kalau orang mudik sebelum tanggal 5, ya kan sama aja kan. Kan tujuan mudik kita, tujuan pelarangan mudik kalau kita lihat formally adalah mengurangi ya atau mengendalikan potensi penularan COVID-19 kan. Tapi kalau kan bukan masalah tanggal kan. Kalau orang pada akhirnya mudik-mudik juga ya sama juga menurut saya. Nah, jadi kelucuan-kelucuan seperti ini saya pikir bersumber dari memang inkonsistensi. Ya, tidak ada grand design ya. Ini kita menghadapi COVID ini maunya kayak apa? Akhirnya kayaknya kebijakan tuh dicicil sedikit-sedikit, ya penuh dengan basa-basi, penuh dengan kompromi kepentingan, ya akhirnya dijalankan tapi nggak total juga, dan akhirnya COVID ya tetap tersebar luas juga, Mas. Gitu, Mas Ers. Ini semua sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, mundur ke belakang adalah kegamangan pemerintah dalam menangani COVID sebenarnya. Ya, ya, Pada waktu itu kan penanganannya setengah hati. Kita ya, termasuk kelompok yang menyerukan lockdown. Pada waktu itu betul. kan dia dianggap ini bagian dari sabotase, menjerumuskan pemerintah katanya kalau lockdown. Kalau hitungan kita kalkulasinya kalau kemarin lockdown kita bisa hitung-hitung sebenarnya pemerintah masih bisa mengcover karena situasi Betul. pada saat itu APBN kita juga tidak defisit seperti sekarang, tidak separah seperti sekarang. Kemudian daya tahan publik juga masih cukup kuat karena itu kan baru-baru saja terjadi gitu. Ya, Kalau kalau sekarang di lockdown, oh ini memang lebih pasti akan dampaknya serius banget nggak. Sekarang kita nggak berani lah mengusulkan semacam itu. Tetapi kan terbukti bahwa negara-negara lain yang melakukan langkah-langkah yang tepat tegas lockdown berhasil dan sekarang sudah mulai masuk yang disebut benar-benar new normal. Tetangga kita yang ya. di selatan lah New Zealand dan Australia kan kita sudah baca Mhm. pertama mereka bisa awalnya yang paling sukses itu kan New Zealand Selandia Baru. Ya, Mereka sudah mulai boleh turis-turis New Zealand masuk ke Australia tapi belum sebaliknya. Tapi sekarang sudah mulai boleh itu antara Australia dan New Zealand bertukar turis. Ini kan, waduh, saya sendiri membayangkan, waduh, dulu kayaknya kita jalan-jalan tuh biasa saja gitu ya. Kita ya. baru sekarang kita terbayang nikmat banget ya bisa jalan-jalan seperti itu. Yes. Nah, tapi kita masih belum terbayang kapan karena Ya. kita perlu mengingatkan pada publik ini bro belum berakhir loh, belum ini masih bisa berpanjang sampai tahun depan bahkan mungkin tahun depan lagi kalau kita lihat Yes. minimal proses vaksinasinya saja tidak akan selesai itu sampai tahun 2023 kemungkinan ya. Ya. 22. Nah, Betul. itu kan masih panjang. Jadi kita mesti menyiapkan diri dengan situasi semacam itu. Banyak-banyak sabarlah karena kalau Ya. tidak dan akan tampaknya secara psikologi sangat berat. Tapi kan pemerintah waktu itu lebih memilih untuk terus menggerakkan roda perekonomian Ya. dan kemudian penanganan COVID-nya seakan dinomorduakan. Tetapi yang terjadi ini kan sekarang kalau kayak cerita ada cerita di Sumatera atau cerita di Bali ada disebut yang namanya panbalang tuh atau itu Mhm. yang tamak itu kayak jadi kalau
soal orang yang mau kenduri gitu. Dia Ya, mau kenduri di hulu atau di hilir gitu. Dia ya, berpikir mau kalau dia bisa dapat dua-duanya kan syukur gitu. Dia nggak mau cuma yes. hanya satu. Tiba-tiba dia datang ke hulu kendurinya belum dimulai, masih lama, dan kemudian tiba-tiba dia balik dia mengejar ke hilir, ternyata di hilir sudah selesai dan dia balik lagi ke hulu sudah selesai. Jadi dua-duanya nggak dapat. Ini Ya, kalau orang ini kan tamsil sejak kecil kita udah diajarkan cerita hikayat semacam ini. Nah itu yang terjadi pada kita. Ekonomi juga tidak tumbuh, kemudian COVID-nya penanganannya juga nggak jelas. Itu yang terjadi sekarang. Akibatnya dampaknya seperti sekarang. ya. Ketika kita mau mengetatkan mudik, publik udah merasa gila, gue udah nggak, terutama misalnya pengusaha-pengusaha transportasi yang menganggap bahwa ini masanya panen, tiba-tiba Ya, ditutup. Waduh, kalau Anda lihat di media sosial kan banyak sekali tuh sopir-sopir betul. yang marah, Ya, sampai nggak masuk akal tuh mecahin kaca mobil dan sebagainya. Padahal itu pasti bukan mobil dia tuh. Dia dari mana ya, bisa bayar? Itu Bang betul. Arif. Betul. Ya, saya setuju, Mas. Jadi memang kalau kita lihat kegampangannya kan kelihatan banget sejak awal ya. Kalau Mas ingat di awal sekali ya, instead of lockdown misalnya, justru pemerintah membayar para influencer ya untuk Ya, menarik apa wisatawan asing dari luar ke Indonesia. dan Waktu menghajar itu, ini dan menghajar kelompok yang pro lockdown. betul, dan salah satunya adalah Gubernur Anies kan. Ya, ya. Gitu Ya. ya. Jadi menurut saya ini apa ya, menarik ya sekaligus memprihatinkan menurut saya. Jadi ada ketidakpahaman mengenai akar persoalan. Padahal Mas, kalau saya ingat betul ya, para pakar ekonomi itu di awal-awal berhitung ya. Pemerintah tuh hanya butuh sekitar 200 sampai maksimal 400 triliun kalau kita lockdown. Sementara sampai saat ini dana untuk penanggulangan COVID itu sudah mendekati 1.000 triliun kan. Ya, tahun lalu itu 900-an triliun kalau saya nggak salah. Jadi memang sudah nasi sudah menjadi bubur. Nah, ditambah lagi sampai hari ini pun tidak pernah clear. Kita tahu bahwa kemudian kita melihat presiden bahkan pernah mengatakan mengajak kita untuk berdamai dengan COVID. Ini kemudian di apa Perang di dulu, menyuruhkan untuk berperang melawan COVID dulu. Itu ya di fora berperang. internasional lagi bicaranya. Betul, berperang kemudian berdamai dan itu dilendek kan sama Pak JK kan. Ya kalau virusnya nggak mau damai gimana? Kata Pak JK begitu ya. Kemudian ketika kondisi memburuk, presiden dengan gagah berani tiba-tiba keluar tuh ya dengan statement dengan kaidah yang biasa kita gunakan di ilmu hukum ya, salus populi suprema lex gitu kan. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Tapi itu tidak pernah kemudian terimplementasikan dalam kebijakan para pembantunya, para menterinya. Nah, itu yang kita lihat dan salah satu apa dampak ikutannya adalah mudik hari ini mudik belakangan ini. Nah, kalau kita lihat ke lapangan Mas, saya itu miris ya sebenarnya ya. Mas bayangkan misalnya bagaimana ada saudara-saudara kita sebangsa jauh-jauh Mas sudah berangkat tanggal 4, tanggal 5 dari Jakarta sampai ke perbatasan Jawa Timur, kemudian disuruh balik gitu ya. Ya menurut saya mereka nggak salah juga ya, mereka sudah berangkat sebelum tanggal 6 ya, mungkin di jalan macet dan lain-lain. Poin saya adalah, kelihatan betul ya ini kayak apa, kayak kebijakan startup Mas. Kalau di startup kita nih, kebetulan saya punya startup ya, perusahaan startup. Kalau di startup itu kita biasa ya uji coba kebijakan, uji coba strategi lah. Wah strategi bisnis ini ternyata wah nggak bener nih, ternyata kita rugi, ya udah kita ganti gitu kan. Tapi kalau startup kan uang-uang kita Mas, uang-uang kita sendiri dampaknya ke kita juga nggak akan ke orang lain. Nah, saya ngerasa ini negara kita ini kayak negara startup gitu ya. Udah kita luncurkan kebijakan, kita nggak mitigasi risikonya. Padahal menurut saya, kalau kita belajar ilmu tentang policy making, hal-hal seperti ini kan sangat sangat sederhana ya, sangat mudah untuk dibuat proyeksinya, sangat mudah untuk diimajinasikan. Kalau saya melarang mudik, ya kira-kira apa yang akan saya lakukan dan kemudian dampaknya apa, mitigasinya seperti apa. Nah ini ternyata nggak dilakukan. Dan kembali kata kuncinya sebenarnya juga adalah inkonsistensi. Saya kaget Mas ketika baca berita, saya pikir saya salah baca ya, ternyata nggak salah. Bahwa wali kota Solo Gibran itu melarang warga Solo yang dari luar Solo untuk mudik ke Solo. But on the other hand, mempersilahkan wisatawan dari Jakarta untuk berwisata di wilayah Solo gitu ya. Asik ini. Jadi saya kaitkan nih dengan statement atau dengan judul berita yang beberapa waktu yang lalu ya, bahwa wali kota Solo melarang Jokowi gitu ya, Gibran melarang Pak Jokowi untuk mudik ke Solo. Nanti Pak Jokowi bilang kalau gitu saya wisata.
Ya, 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 ya. Nah, Oke. Katanya hal-hal bukan hanya Solo ya yang betul. membolehkan semacam itu. Mana lagi yang boleh kayak Ke gitu? Lembang juga boleh, Mas. Jadi kita nggak boleh nih Mhm, mudik ke Bandung ya, Mas. Saya mhm, sebenarnya punya banyak keluarga juga di Bandung. Jadi saya nggak boleh mudik ke Bandung, tapi saya mhm. boleh, Mas. Warga Jakarta itu boleh dipersilakan untuk jalan-jalan wisata ke Lembang. Ya memang Nah, Lembang ini kan satu pusat daerah wisata di Jawa Barat di Kabupaten Bandung oke, Barat oke. begitu. Hmm. Padahal setahu saya kalau kita mau ke Lembang, jalan paling gampang lewat kota Bandung, Mas. Oke. Jadi ada 2 kan, bisa lewat Subang Betul, dan lewat betul, lewat Bandung, tapi betul. yang lebih cepat lewat Subang. Saya kira Iya, lebih cepat lewat Bandung. Saya kira ini, info dari Anda ini bagus nih untuk tip bagi para, viewer gitu yang mau mudik tapi terhalang oleh peraturan. Kan yes. jadi kalau Anda lebih baik ngomong bahwa, "Saya mau ke Solo untuk wisata." Kan boleh kan Yes, aturannya kan gitu. boleh, boleh, Mas, Dan boleh. Anda tunjukin saja, clipping berita yang ngomong anaknya Pak Lurah, masa nggak boleh sih? Dan gitu Yap. ya. Iya, iya. Itu satu lagi. Dan kedua saya juga, rame di media sosial tuh soal kedatangan TKA Cina. Kan gitu, Iya, TKA Cina kan iya. juga bebas nih dari Wuhan loh, langsung dari Wuhan langsung Betul, mereka terbang. betul. Jadi benar-benar saya kaget kenapa nggak dipilih kota lain ya, kenapa kok mesti dipilih penerbangannya dari Wuhan gitu. Ini kan Yes. jadi pertanyaan, itu juga boleh masuk ke Indonesia bebas karena Ya, alasannya mereka sudah punya izin, udah punya visa, punya izin, punya kitab, punya apa, punya bukti bahwa mereka, tidak negatif Covid. Jadi saya kira nanti karena orang Indonesia ini biasanya cerdas-cerdas, mereka bisa menggunakan itu untuk semacam tip. Nah, jadi setidaknya ada 2 tip nih sekarang yang bisa kita rekomendasikan gitu. ya, Satu, Anda berwisata, bisa ke bisa ke mana, ke Solo, bisa ke Lembang. Bandung, dan saya kira nanti akan diikuti oleh kota-kota lain karena kalau Betul. putranya Pak Lurah sudah membuat semacam jurisprudensi kan wali kota yang lain bisa tinggal mengikuti gitu. Yang Yes. kedua, Anda bisa mengaku sebagai TKA Cina, tapi kalau orang seperti saya, seperti Anda, nggak mungkin dipercaya Agak gitu. susah. Tapi mungkin kita bisa alasan, oh saya memang TKA Cina, sekarang hitam ini karena kejemur di proyek. Bisa aja, bisa. Oke, mungkin ada tip lain, nanti akan muncul, kita bisa cermati lagi, dan orang Indonesia kan cerdas-cerdas tuh. Karena kemarin Iya, saya membaca ada mereka, apa, pakai ambulans gitu dengan iya, alasan betul. mengantar orang sakit gitu. Terus Iya. yang sedang viral itu di mana di Jembatan Suramadu di Madura itu, di Mhm. Surabaya. Ada orang Madura yang turun dari sini, mereka semua menggunakan pakaian putih-putih dan apa berdoa bertiak sepanjang-banyak jalan katanya mendoakan supaya Surabaya bebas dari Covid gitu. Jadi kan boleh dong. Ini menarik. Ini logika Maduranya mau nggak bisa kita lawan nih. Iya, orang Madura Makanya dilawan, kita Mas yang jangan stres. sekali-kali melawan logika Pak Mahfud gitu. Kalau banyak orang bilang menyalahkan Pak Mahfud membingungkan, yang salah bukan Pak Mahfud, yang salah Iya. Anda. Kenapa? Iya, iya, iya. Jadi kembali Mas, saya tuh nggak ngerti ya, pemerintah ini kan pasti berisi orang-orang pintar sebenarnya ya, para pakar dan lain-lain ya. Apakah tidak dipahami bahwa inkonsistensi ini ya mungkin satu 2 kali nggak masalah ya, tapi ketika orang melihat sebuah pattern, yang saya khawatir adalah pertama muncul apatisme gitu ya. Mhm, Paling nggak di benak rakyat terserah lu deh gitu ya, lu mau bikin kebijakan apa gitu, I don't care anymore. Dan mhm, akhirnya Mas, jauh sebelum kita ribut masalah mudik, itu kita melihat begitu banyak inkonsistensi yang lain dalam konteks prokes. Ya kalau kita ke pasar induk, mana ada Covid kan gitu ya. mhm, Kalau kita ke Tanah Abang Mas, mungkin Mas mhm, sudah sempat lihat Tanah Abang kan ya, itu ternyata berjubel gitu ya. mhm. Walaupun kita nggak bisa salahin juga karena Bu Sri Mulyani minta kita tetap belanja baju baru kan. Iya, 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 iya. Oh iya, dan paling paling affordable, paling bisa terjangkau harganya kan Betul. di Tanah Abang ya, Betul, betul, barang betul, bagus, betul, modis, apa sebagainya kita bisa beli di sana gitu. betul. Nah, ini contoh. Nah, ini tadi satu, orang akan jadi apatis. Lambat laun orang bilang ya terserah terserah ente lah, terserah pemerintah lah gitu. Mhm. Dan ini muncul Mas di kanal YouTube saya nggak tahu di kanal YouTube-nya Hersubeno Point muncul nggak. Jadi kalau saya bikin konten ya tentang Ya. satu kebijakan pemerintah, itu begitu banyak viewers yang bilang terserah lu deh gitu. Saya pas baca, ya saya mengatakan ini bahaya, ini tanda bahaya. Ketika rakyat itu sudah mengatakan terserah lu ya kepada pemerintah, itu sudah simbol apatisme, itu satu. Mhm. Ini kalau dibiarkan Mas, ujungnya, bukan ujungnya, ini bisa mendorong ke arah civil disobedience. Biasanya Ya. analisis sosiologisnya kayak begitu. Dan kita mulai lihat loh Mas, kalau Mas Hersul lihat di grup-grup pertemanan, itu ada meme lain.
Yaitu Hmm. seruan tanggal 10 Mei menjadi Hari Mudik Nasional. Nanti kita 10, tayangkan, Mas. 10 10 Mei Mei. itu 10 Mei. Jadi Ya. lusa nih. Lusa ini diserukan menjadi Hari Mudik Nasional. Kenapa ya? Jadi Kenapa kenapa, tanggal Mas? 10 Mei? Saya nggak ngerti, saya nggak ketemu 10 Mei-nya, tapi itu muncul cukup banyak di grup-grup, 10 Mei sebagai Hari Mudik Nasional. Nah, jadi saya melihat ini bentuk-bentuk mulai ya civil disobedience gitu ya, orang udah mulai nggak peduli ya. Yang saya khawatir, di satu sisi memang dampaknya kepada masyarakat sendiri kan. Sebelum Anda lanjutkan nih, saya Ya, hati-hati tiba-tiba kalau ingat tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei itu berarti Lebaran kurang berapa hari itu? kan Tanggal kalau kita ikut kayaknya Lebaran tanggal 13 ya Mas ya, tiga Oke. belas 14 kan kalau saya, Kamis Oke, Jumat kalau saya. mudah-mudahan saja itu berkaitan dengan hanya pelaksanaan mudik, pelaksanaan Lebaran ya, karena saya Ya, tiba-tiba jadi teringat sebagai wartawan bahwa 10 Mei itu ada peristiwa kerusuhan rasial tuh di Bandung. Itu tahun oke. 60-an itu yang saya kira itu Mhm. mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan tidak ada tidak terkait ya. semacam itu ya. Itu sangat Ya, sangat berbahaya itu kalau jadi ini bisa jaga alert ini soal 10 yes, Mei ini. Hati-hati ya kalau betul. kan kita ini orang yang memperhatikan sejarah gitu, jadi Iya iya, kalau betul bicara betul 10 Mei kita mesti hati-hati. Jadi betul. saya kira aparat juga bisa menjadikan semacam Waspada harusnya, waspada warning. Oke, betul. silakan lanjutkan. Iya, jadi mulai muncul tadi civil disobedience. Kita udah lihat ya Mas, misalnya saja bagaimana tadi orang kejar-kejaran akhirnya kan di jalan tikus dan segala macam. Nah, yang kita juga bikin kita miris adalah aparat di lapangan ya, mungkin karena bingung dan gimana gitu ya Mas ya. Ini meresponnya dengan cara-cara yang menurut saya juga dramatis. Nah, kita tahu ya orang Indonesia itu kan kalau diancam-ancam semakin jahil ya. Mhm. Gimana kemudian menghalangi atau show off ya itu dengan persenjataan lengkap begitu kan. Itu Mhm. bahkan kalau kita lihat penduduk yang sudah sampai di kampungnya pun tuh masih dikejar-kejar gitu ya Mas ya, sampai ke rumahnya dicari ya, kemudian juga ya kayak teroris aja akhirnya. Kemudian juga apa namanya ya bagaimana misalnya di jalan tikus ya, kemudian aparat juga menjaga, dikejar dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini akhirnya semakin kelihatan nih pemerintah memang nggak punya planning. Ya, 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 ya. Dan yang saya khawatirkan juga, ini mulai berkembang beberapa analisis, Mas. Kan tadi ya, kenapa mudik dilarang? Nah, ini pertanyaannya, kenapa mudik dilarang? Beberapa pihak, Mas, dengan apa, mulai mengembangkan spekulasi. Jangan-jangan, sebenarnya ini urusannya lagi-lagi adalah masalah uang sebenarnya. Kan begini, kalau rakyat mudik itu bisa kita bayangkan, itu akan ada rush, bukan rush juga sih ya, akan ada penarikan Ya, dana menarik besar-besaran dana dari deh. bank. Ya kan? Akan ada penarikan dana besar-besaran dari bank. Sementara kita tahu, kita juga pernah diskusikan sebelumnya, bank-bank kita ini kan sekarang sedang tertarik, masih tarik likuiditasnya oleh Sun ya. Jadi kalau kita lihat ya, Sun kemarin itu kan pembelinya itu banyak juga bank. Jadi dana-dana dari bank itu banyak digunakan untuk membeli Sun dan juga beberapa yang lain. Jadi kita bayangkan kalau masyarakat berbondong-bondong mudik secara normal seperti biasa, maka akan ada penarikan dana besar-besaran yang itu bisa jadi menggoncangkan perbankan nasional, mengguncangkan likuiditas dari bank-bank. Ini satu Ya, spekulasi yang muncul. Nah, ya, tapi jadi bukannya ini Bang Arif, kalau mm, orang narik dana bank dan kemudian kan bagaimanapun tuh di spending, dibeli kan. Jadi ekonomi bergerak. Jadi kan sebenarnya juga sesuai dengan maunya pemerintah begitu. betul di satu sisi iya Mas. Cuma kan nanti ini mungkin ini akhirnya timbangannya jadi pemerintah jadi bingung sendiri. Karena Mhm. kalau nanti terjadi tadi penarikan besar-besaran dan bank tidak siap, ini kan juga masalah Mas. Ya, Apa namanya akan ada goncangan di sistem ya, perbankan. Jadi oke. akhirnya mungkin komprominya ya tadi mudik nggak boleh tapi wisata oke misalnya kayak gitu ya. Mungkin Mhm, mhm. akhirnya kebijakan kompromi seperti itu. Ya ini Ya, again satu spekulasi yang muncul terkait dengan itu. Itu Mas oke. Hersol. Ya, memang dampaknya secara ekonomi yang sangat serius ini ya. Selain Ya, perusahaan travel itu kan dengan larangan mudik ini dampak ikutannya banyak sekali itu. betul. Mulai hotel-hotel, kemudian industri makanan dan minuman itu Ya, dampaknya terus kemudian pariwisata tadi ya, orang bicara soal meskipun souvenir mungkin sekarang tidak lagi menjadi satu prioritas ya dengan situasi ya, sekarang, tapi orang tetap saja butuh wisata. Apalagi kita dengarkan banyak sekali sekarang hotel-hotel maupun cottage-cottage yang membanting harganya gitu ya, untuk menutupi kerugian gitu daripada rugi ya lebih baik kita banting harga dan sebagainya. Dan Lebaran ini adalah salah satu puncak panen mereka. Tiba-tiba betul. itu dilarang oleh pemerintah kan, jadi mereka sudah menghitung kira-kira neracanya itu Ya, akan balance gitu kalau ada proses mudik, tetapi ternyata tidak dibolehkan.
Ya. Tapi sebenarnya gini, concern saya adalah karena tadi kita bicara soal psikologi rakyat yang sedang sangat tertekan dan mereka butuh katarsis, Ya. sementara di lapangan itu para petugas mau tidak mau dia harus menjalankan tugasnya karena perintah Yes. dari atasan. Jangan sampai terjadi benturan di lapangan. Karena Betul. saya membaca misalnya wali kota Tangerang itu menyatakan bingung dia. Wali kota Hmm. Arief Firmansyah dia menyatakan bahwa sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa dalam aglomerasi itu kota-kota yang terdekat misalnya Jabodetabek misalnya itu diperkenankan. Tetapi Ya. kan Satgas kemudian minta itu tidak boleh dilakukan Ya. meskipun aglomerasi. Ya. Logikanya sih masuk akal ya dari sisi Satgas. Sebenarnya apa bedanya sih orang mudik sama orang bergerak dari kota-kota di sekitarnya aglomerasi tadi? Sama saja kan? Tetap saja Betul. penularan kan Yes. yang kita harus batasi itu kan pertemuan fisik apalagi orang dalam jumlah yang besar. Nah, Ya. ini situasi semacam ini sering membuat para petugas di lapangan itu bisa berbenturan dengan masyarakat dan ini Ya. mudah-mudahan saja tidak terjadi. Jadi kita ingatkan pada para aparat keamanan untuk lebih persuasif pada publik, jangan terlalu Yes. keras. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono tapi ini ngejo ngono gitu. Ya gitu-gitulah. Tapi jangan terlalu gitu-gitu amat. Sementara Ya. publik juga mesti menempatkan posisinya, mesti mulai menata hatinya gitu, menata Ya. hatinya dan juga memahami bagaimana para petugas itu juga sekedar menjalankan tugas saja. Kalau mereka dalam posisi kita mungkin mereka juga sama, mereka ingin mudik gitu. Anak istri mereka di rumah juga mungkin ingin mudik. Ya. Betul. Nah, tadi saya ingin mengupas sedikit, Mas. Tadi kalau kita bicara tekanan psikologis masyarakat itu, karena memang kan dimulai itu jauh-jauh sebelumnya, Mas, sebelum mudik gitu ya. Eee, Bahkan kita lihat misalnya THR saja itu kan juga timbul timbul, permasalahan yang serius di situ. Pada satu sisi pemerintah meminta agar perusahaan-perusahaan swasta itu membayar THR penuh dan itu Ya. dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum Mhm. hari H Idul Fitri. Dan kita ingat juga pemerintah itu sudah menjanjikan bahwa THR tahun ini itu akan dibayarkan, penuh untuk para ASN kan begitu ya. Kemudian belakangan, Menteri Sri Mulyani Indrawati justru mengubah kebijakan itu dan THR hanya dibagikan kepada PNS itu sesuai dengan gaji pokok plus tunjangan melekat. Padahal kita tahu kalau para ASN ini yang besar ini tunjangan yang lain, Mas, termasuk tunjangan kinerja dan sebagainya. Ini nggak dibayarkan. Nah, ini kan boleh kita lihat kan reaksi itu cukup banyak ya, cukup besar, cukup keras mengenai masalah ini. Apalagi kemudian publik menangkap adanya ketidaksinkronan sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Ibu Sri Mulyani dalam konteks pembayaran THR ini. Lah, jadi kita bisa bayangkan Mas ya, ini kalau kita jadi rakyat nih, apalagi katakanlah saya ASN gitu ya, itu mumetnya itu luar biasa Mas. Udahlah Hmm. tidak bisa mudik, kalau saya mau mudik saya mesti mengakali itu dan kalau mengakali kan biasanya biayanya lebih mahal ya Mas ya. Pada saat yang lain THR saya juga dipotong gitu kan ya, padahal pemerintah janji bayarnya lebih ini, lebih full begitu. Kemudian juga kebutuhan hidup juga tambah mahal gitu ya. Jadi saya rasa memang sekarang nih otak rakyat kita nih, masyarakat saudara-saudara kita sebangsa ini mumetnya luar biasa sebenarnya. Ya Ya, ya, ya. dan disitulah saya memahami apa tadi Mas Hersu katakan yang kita khawatirkan adalah kemudian ketika mumet ini orang tersulut tadi Mas oleh gesekan-gesekan di lapangan yang itu sebenarnya bisa diredakan ya tapi dalam kondisi seperti ini menjadi agak susah gitu Mas Ya. Hersu. Ya, jadi ibarat ini ibarat ranting kering gitu ya. Ranting kering Ya, itu ada di mana-mana tinggal nunggu pemantiknya saja gitu. Ketika ada yang memantik itu bisa jadi semacam social unrest ya atau iya, kerusuhan sosial yang kita harapkan karena ternyata kalau seperti Anda sampaikan tadi kan bukan hanya kita yang mumet, pemerintah juga mumet, Bu Sri iya, Mulyani juga mumet karena nggak bisa bayar. Jadi iya. semua kita ini sekarang berada di negara yang sedang mumet gitu. Iya, iya. Nah, belum lagi Mas kalau kita bicarakan kehidupan kita nggak berhenti pas lebaran. Nah, yang kita perlu catat ya. Jadi kalau Nah tadi bicara pemerintah itu mumet, serius. rakyat mumet, ini yang perlu kita kita berikan wanti-wanti, woro-woro sejak awal. Jadi nanti ketika kita yang sempat mudik pulang mudik, ya kan? Kemudian Mhm. kehidupan berjalan tuh jangan lupa, satu, ya ancaman COVID itu ancaman ledakan COVID itu menanti kita. Ya kita Yes. tentu tidak berharap ini terjadi, tapi bagaimanapun faktanya sudah terjadi ya di India, ya di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Ini belakangan ini sedang meledak kembali kasus-kasus COVID dan semuanya awalnya adalah karena euforia. Awalnya adalah karena kegembiraan.
Nah, kita khawatir ya karena tahun lalu udah nggak mudik, tahun ini berhasil lolos misalnya. Nah, kita nggak tahu nih Hmm. ada klaster baru atau nggak, itu satu. Dan ini yang mumet rakyat dan pemerintah. Yang kedua, dengar-dengar Mas di akhir Juni atau awal Juli ini TDL tarif dasar listrik itu juga akan kembali naik. Jadi kita kita siap-siap ya kan. Jadi kebayang Dan Mas ini PPN juga mau dinaikkan oleh Bu Sri Mulyani, kan? betul ya, Ya, betul. kan Jadi akan target ada pajak mau naik. Ya. ya akan ada Jadi pajak yang naik. Harga ya utilitas yang naik, jadi siap-siap. Jadi kalaupun masih punya THR jangan dihabiskan ya tabungannya betul. karena ini ada beberapa yang akan naik nih, gitu kan. Ya. Kemudian jangan lupa Jadi, juga Mas, Juli itu kan tahun ajaran baru ya Mas ya. Juli itu tahun oh iya ajaran ya. baru. Jadi ini Waduh, betul saya betul. khawatir yang Mas bilang tadi ranting kering tadi, kita semua serba mumet ini bisa berkepanjangan. Tahun ajaran Ya, baru nggak pakai COVID aja kita pusing Mas. Apalagi tahun ajaran baru pakai COVID ya dan nggak pulang kampung. Ya kalau tahun-tahun ya. lalu kan kita menghadapi tahun ajaran baru itu fresh. Wah, baru pulang kampung kan gitu kan, baru ketemu orang tua gitu. Sekarang ini enggak. Nah, maksud saya yang saya khawatirkan, ini kalau secara sosiologis ini tidak diantisipasi ya, Mas. Tentu terutama oleh pemerintah dan juga tentu oleh masyarakat, ini menjadi berbahaya sekali. Jadi bisa jadi Hmm. mungkin sekarang masyarakat masih bisa nahan nih. Tapi ketika nanti dia pulang, masuk bulan Juni, bulan Juli, saya agak ngeri ya membayangkan apa yang akan terjadi kalau ini tidak dimitigasi dari sekarang. Itu Mas Hersu. Ya. Oke, jadi kalau tadi yang tadi tip yang pertama tadi tip lolos mudik tadi itu tipnya bercanda-canda tapi boleh dicoba siapa tahu Anda beruntung. Kalau yang Yes. sekarang ini tipnya serius. Jadi ada Ya, dua tip juga saya kira Bang Arif sebelum kita mengakhiri obrolan ini. Pertama, ya, sisakan kesabaran. Itu ya, penting banget betul, basikinnya. Kedua, sisakan uang tabungan. betul, jangan betul. jangan dihabiskan selama liburan Lebaran ini. Jadi Mhm. mudah-mudahan dengan begitu setelah itu mari kita bersama-sama berjuang lagi karena saya selalu senang setiap kali Anda mengakhiri perbincangan ini untuk selalu mengirim pesan bahwa jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Itu saya kira penting untuk terus digaungkan dan bagaimanapun situasinya ini akan semakin berat dan kita mesti bersiap-siap menghadapi secara bersama-sama. Yes, Begitu betul. Bang Arif. Thank you Mas Hersu. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, itu tadi ujung obrolan gua, nggak kerasa ya cukup lama ya. Mungkin karena kemarin-kemarin gua nggak on air, nggak tapping bareng Mas Hersu. Itu obrolan gua dengan Mas Hersu soal mudik dan hal-hal di seputarnya. Tadi Mas Hersu sudah memberikan tips ya. Kalau tips yang cara mudik, cara mengakali mudik gak usah terlalu serius ya. Don't try this at home. Yang lebih serius adalah tips pasca mudik ya. Satu, Ya. sisakan kesabaran, dan yang kedua adalah sisakan uang tabungan karena hari-hari depan memang akan sangat-sangat challenging. Guys, tapi apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.